يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. اللهم بارك لنا في رجب
Untuk para jemaah yang masih di luar, mohon diisi dulu di dalam safnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid An-Nawbah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk terlebih dahulu menyapa para tamu kehormatan yang Allah hadirkan di malam hari yang mulia ini. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Qadir. Yang kami hormati Yayasan dan Ketua Yayasan Masjid Jami At-Taubah. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taubah. Yang kami hormati Bapak Lurah Madurjo, Bapak Denim Jenggon. Yang kami hormati Bapak Kabid Kamtimas Kelurahan Madurjo, Bapak Aida Bambang Sugiarto. Yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Madurjo, Setu Suhayono. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kelurahan Madurjo. Yang kami hormati Wabil khusus Bapak Ketua RT 23, Bapak Ketua RT 33, dan Bapak Ketua RT 29 Keluar Madurjo. Serta yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan kami selaku pembawa acara, saya Amira dan Aulia, untuk membantu jalannya rangkaian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di malam mulia ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, adapun susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairul Ishaq dan saya dikelola oleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita tekuni Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Qabri yang terhormat Pembina Yayasan dan Ketua Yayasan Masjid Jami At-Taubah yang terhormat Bapak Abdul Rahman Burjo, Bapak Dirjen Januar atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Madrajo Ayuda Bapak Sugiarto, yang terhormat Bapak Babinsa Kelurahan Madrajo Sabtu Suharyono, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kelurahan Madrajo, wabil khusus Bapak Ketua RT 23 Kelurahan Madrajo, Bapak Ketua RT 33 Kelurahan Madrajo, serta Bapak Ketua RT 29 Kelurahan Madrajo, serta Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih bisa menghadiri undangan di Masjid Jami At-Taubah. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taubah mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin yang telah bersedia menghadiri undangan kami. Tak lupa juga kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada dermawan, donatur, Bapak Ibu yang telah dengan ikhlas berinfak, bersedekah, baik materi maupun materi, tenaga ataupun pemikiran, sehingga melaksanakan syiar Islam, yaitu peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, dalam momentum yang baik ini, izinkanlah kami mengajak kepada seluruh para jamaah serta hadirin sekalian untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah dan menguatkan iman dan Islam serta meneladani akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tema peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, sebagaimana tema yang kita meneladani akhlak Rasulullah, memakmur masjid sebagai sarana mempererat silaturahmi tali persaudaraan sesama. Bapak, semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri sambutan ini kami atas nama DKM Masjid Jami At-Taubah serta panitia Hari Besar Islam Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW Masjid Jami At-Taubah memohon izin
dengan rasa takdim kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdul Rahman bin Husain Al-Qadri untuk berkenan memberikan nasihat ketakwaan dan mau'izatul hasanah pada peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Selanjutnya kami juga mohon maaf ada pada saat penyambutan, penyiapan tempat ataupun penyiapan hidangan terdapat kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparman. Semoga amalan kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh yang mewakili Yayasan Masjid Jami' Taubah kepada Bapak Ibnu Syafi'i. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Beberapa hari yang lalu telah terbentuk kepengurusan Yayasan At-Taubah yang baru. Jadi izinkan di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan memohon bantuan dan dukungan dari para jamaah sekalian agar yayasan kita bisa berbuat lebih aktif dan lebih baik lagi ke depannya. Beberapa PR yang mungkin akan kita lanjutkan diantaranya adalah tukar guling halaman masjid di samping, karena kita punya tanah di seberang masjid ini, kita tukar guling dengan tanah yang ada di sebelah masjid ini. Itu PR dari kemarin belum selesai, insya Allah akan kita jalankan. Juga kita mendapatkan satu kapling tanah dari dermawan untuk digunakan sebagai TPA, tempat pengajian Al-Quran untuk anak-anak kita semua. Jadi dengan keterbatasan yang ada pada kami pengurus yayasan yang baru, kita memohon ide, saran, juga koneksi dan segala macam yang kita perlukan untuk mewujudkan TPA untuk Masjid Jami' At-Taubah yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibnu Syafi'i. Semoga acara pada malam ini membawa manfaat, meningkatkan keimanan dan mempererat tali silaturahmi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian sambutan berikutnya akan disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak Insinyur Haji Muhammad Erhan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih dikumpulkan
di dalam acara majelis yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Selawat dan salam juga kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diakui beliau sebagai umatnya sehingga mendapat syafaat pada akhir zaman nanti dan berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Habib Abdurrahman bin Husin Al-Qadiri, yang terhormat Ketua Yayasan dan Pembina Yayasan beserta jajaran Yayasan Masjid At-Taubah, kemudian Ketua DKM beserta jajaran Masjid At-Taubah, Bapak Lurah Kelurahan Madorejo atau yang mewakili Bapak Ketua RT 29 2333 Kelurahan Madorejo, para hadirin alim ulama, tokoh masyarakat serta para jamaah Masjid At-Taubah yang berbahagia. Peringatan Isra Mi'raj bukan hanya peringatan yang seremonial saja sebetulnya. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini adalah kita maknai bahwa nantinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita seperti yang nanti akan disampaikan tausiahnya oleh Bapak Habib kita. Kemudian pada kesempatan ini kami dari masyarakat, saya mewakili masyarakat, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan dan jajarannya, kemudian Ketua DKM beserta jajaran PHBI-nya yang dengan kerja kerasnya, dengan penuh modifikasi serta inisiatifnya melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj kita pada malam hari ini. Kemudian juga kami menyampaikan selamat datang kepada Pak Habib kemudian para jamaah. Semoga dalam kegiatan ini kita bersama-sama bisa memaknainya untuk keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Terakhir kami sampaikan pada saatnya nanti kami harapkan Pak Habib Abdurrahman bin Husin Al-Qadiri menyampaikan tausiahnya, dan kita harapkan para jamaah sekalian untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan beliau sehingga kita bisa memaknainya untuk keimanan kita, untuk ketakwaan kita dalam bergaul dengan masyarakat serta kehidupan kita sehari-hari. Terakhir kami himbau kepada masyarakat jamaah Masjid At-Taubah yang ada di sekitar masjid ini, semoga setiap saat, setiap mendengar suara azan itu berbondong-bondonglah datang ke masjid untuk memakmurkan masjid kita. Kita menghargai usaha Ketua Yayasan, DKM dan PHBI bahwa masjid yang ada ini adalah untuk kebersamaan kita bersama dalam ketakwaan sekaligus silaturahmi kita sebagai warga RT, warga jamaah Masjid At-Taubah. Demikian yang biasa saya sampaikan, lebih kurangnya terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Husin Al-Qadiri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati para hadirin hadir bersama kita Akhina Fillah Al-Habib Ahmad Fadilah Laksin, dan juga yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh kita, dan juga yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati Bapak Lurah, Bapak RT, dan juga pengurus Masjid Jami At-Taubah serta kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berkat taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita bersama-sama pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan Nabi Muhammad dan berkat perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, alhamdulillah hingga detik sekarang ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali di antara nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu pada malam hari ini kita berada di Masjid At-Taubah. Kalau kita berbicara mengenai masjid, saya teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau pernah mengatakan khairul biqa'i fil ardi masajiduha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya tempat di bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan masjid ini adalah sebaik-baik tempat di bumi ini? Kalau kita perhatikan, yang namanya masjid itu tempat untuk beribadah. Banyak orang mendirikan sholat, melaksanakan sholat, ada yang mengerjakan sholat fardu, ada yang mengerjakan sholat sunnah di dalam masjid, ada yang menuntut ilmu di dalam masjid, ada yang membaca Quran di dalam masjid, ada yang beriktikaf di dalam masjid, ada yang berzikir, berwirid, beristighfar, bahkan bersolawat di dalam masjid. Maka tidak heran dan sangat-sangat sah kalau dikatakan masjid itu adalah sebaik-baik tempat di bumi. Akan tetapi fenomena di akhir zaman itu banyak orang membangun dan membaguskan masjid. Cuma yang jadi masalah, siapa yang memakmurkan dan mengisi daripada masjid-masjid tersebut. Kalau kita berbicara orang membangun masjid itu sangat bagus. Orang membaguskan masjid sehingga jamaah dibuat nyaman beribadah di dalam masjid itu sangat bagus. Yang penting membangun itu ikhlas karena Allah Ta'ala dan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah ada salah seorang kaya, ada orang memiliki harta yang banyak di zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu datang kepada beliau dengan membawa uang yang banyak. Jadi, anak membangun masjid, kami mau bangun masjid. Beliau berkata, ikhlas bangun masjidnya. Insya Allah ikhlas. Insya Allah ikhlas.
Lalu beliau mengatakan, ya sudah, kalau memang engkau ikhlas, bagaimana? Ini uangmu, hartamu yang banyak ini, kami bangunkan masjid, tapi nanti kalau jadi nama orang lain yang kami tulis, ya. Jadi yang terkenal itu orang, bukan kamu yang terkenal. Akhirnya berat hatinya untuk menerima. Harusnya, ya, kami yang membangun masjid, nama kami yang harusnya terkenal. Akhirnya beliau mengatakan, berarti kau tidak ikhlas. Bawa pulang uangnya, tidak usah bangun masjid. Jadi membangun masjid ini adalah suatu perbuatan amal yang sangat mulia. Ini investasi akhirat. Hidup-hidup menjadi amal jariah kita. Makanya tak ada orang berinfak untuk masjid, ini harus digalakkan. Jangan pernah merasa rugi. Berinfak, bersedekah, mengisi kotak celengan amal, jangan pernah merasa rugi. Tidak ada ceritanya. Orang bersedekah jadi miskin, tidak ada. Sebaliknya, balias dan semakin bertambah dan bertambah hartanya karena dia telah bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika banyak orang di luar sana membangun masjid dan membaguskan masjid, itu jangan lupa pikirkan juga bagaimana cara untuk memakmurkan yang namanya masjid. Seperti alhamdulillah, kalau masjidnya itu ingin makmur, sering-sering adakan acara-acara seperti acara Maulid Nabi, acara peringatan Isra Mi'raj, adakan majelis-majelis taklim, adakan bangun TPA supaya masjidnya ini makmur dan penuh dengan kegiatan. Cuma kadang-kadang yang jadi masalah begini. Dulu ketika misalnya di suatu daerah itu belum ada masjid, belum ada mushola, lalu mereka kepingin punya masjid sendiri di daerahnya, punya masjid sendiri di kompleknya. Mereka gotong royong, mereka inisiatif, kerjasama, patungan, sumbangan sukarela supaya bisa terbentuk dan berdirinya sebuah masjid. Subhanallah, ketika masjid mulai dibangun, mulai didirikan, kompak semuanya antara warga ini dan warga yang lainnya, bahu membahu bergotong royong membangun masjid. Dari yang tua, dari yang muda, kemudian yang laki-laki bekerja, yang ibu-ibu perempuan menyiapkan makanan dan minumnya, semua kompak dari sana. Cuma yang jadi masalah, ketika masjid itu sudah berdiri, kemana mereka? Tidak pernah kelihatan batang hidupnya di dalam masjid, tidak pernah bersolat jamaah di dalam masjid. Nabi SAW beliau mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya bagi orang yang bertetangga di masjid kecuali di masjid. Jadi kalau bukan kita sebagai tetangga masjid yang menghidupkan masjid ini, siapa? Justru dengan adanya masjid, dengan berdirinya masjid, ini bisa menjadi kali untuk mempererat silaturahim antara warga yang satu dengan yang lainnya. Seperti pada malam hari ini, kita berkumpul dalam acara Isra wal Mi'raj, secara tidak langsung kita menyambung tali persatuan ini. Kita menyambung tali kekerabatan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, antara yang ini dengan warga yang lain. Dan kita semua ini adalah saudara seiman, saudara seagama. Jangan sampai kita ini terpecah belah. Jangan sampai kita ini memutus tali silaturahim. Karena inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qatilur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di situ terdapat orang-orang yang suka memutus tali persaudaraan. Jangan sampai daerah kita ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah gara-gara kita ada di antara kita orang-orang yang suka memutus tali persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang
Intinya berkumpulnya kita pada malam hari ini untuk memperingati acara Isra wal Mi'raj dari kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung dan luar biasa. Kenapa? Peristiwa Isra wal Mi'raj ini belum pernah terjadi kepada seorang nabi dan rasul manapun. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanya diizinkan terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini telah mendudukkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di sebuah kedudukan yang sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang sangat penting yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad untuk diperintahkan kepada kita sebagai umatnya, yaitu perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kenapa perintah sholat ini begitu penting dan begitu mulia? Perintah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Kalau kita berbicara mengenai perintah-perintah dari Allah, itu banyak, bukan hanya sholat. Ada perintah untuk mengerjakan puasa pada bulan suci Ramadan. Ada perintah untuk menunaikan zakat bagi orang-orang yang berhak menunaikan zakat. Ada perintah untuk menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu, dan begitu juga perintah untuk mengerjakan sholat. Ini perintah sholat berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kenapa? Kalau perintah-perintah yang lain itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril, baru disampaikan, diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Karena memang tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan yang namanya wahyu. Adapun sholat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saking pentingnya perintah sholat ini, nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, di hari perhitungan, yang pertama kali daripada amal seorang hamba yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah masalah sholatnya. Kalau didapati sholatnya bagus, tidak bermasalah, insya Allah amal-amal ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah didapati sholatnya bermasalah, sholatnya banyak bolongnya, maka dapat dipastikan amal-amal ibadah yang lainnya ini akan bermasalah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang masalah ibadah, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau mengatakan bahwasanya manusia kalau dilihat, ditinjau dari sudut agamanya terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Jadi manusia dilihat dari sudut agamanya itu terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ada mereka ini berada di kelompok yang
yang selamat. Yang kedua, ada mereka ini kalau dilihat dari sudut agamanya berada di kelompok yang robihun, yang beruntung. Dan yang ketiga, manusia ditinjau dilihat dari sudut agamanya, ada mereka ini berada di golongan yang khosirun, yang rugi. Siapa golongan yang salimun, yang selamat? Siapa golongan yang robihun, yang beruntung? Dan siapa golongan yang khosirun, yang rugi? Yang pertama, manusia ditinjau dilihat dari sudut agamanya, mereka ini berada di golongan yang salimun, yang selamat. Siapa mereka yang berada di golongan salimun ini? Yaitu mereka-mereka yang menjaga betul dengan ibadah-ibadah yang fardu, meskipun mereka lemah atau kurang di dalam ibadah-ibadah sunnahnya. Kalau kita bicara mengenai ibadah itu ada yang fardu, yang wajib, dan juga ada yang sunnah. Ada orang itu lemah di dalam ibadah-ibadah sunnahnya. Contoh, di dalam sholat, itu sholat fardu sudah kita mengerti dan kita pahami bahwasanya sholat itu termasuk sholat fardu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, begitu juga dengan sholat Jumat. Ini sholat yang fardu. Ada orang ini hanya mampu mengerjakan ibadah-ibadah yang fardu saja. Mereka lemah atau kurang di dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Mereka mungkin tidak mengerjakan sholat qobliyah. Mereka mungkin lemah tidak mengerjakan sholat ba'diyah. Mereka mungkin tidak mengerjakan sholat duha. Mereka mungkin tidak mengerjakan sholat witir. Mereka mungkin tidak mengerjakan sholat tahajud. Puasa juga begitu. Puasa yang wajib, puasa pada bulan Ramadan. Mungkin mereka hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnahnya mereka kurang atau lemah. Meskipun mereka lemah di dalam yang sunnah, tapi mereka tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, dan di samping itu mereka meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan-golongan yang seperti ini, kata Imam Ghazali, meskipun mereka lemah atau kurang di dalam ibadah sunnahnya, tapi mereka menjaga betul ibadah-ibadah yang mungkin, maka insya Allah mereka berada di golongan yang salimun, yang selamat. Ini yang pertama, kata Imam Ghazali. Yang kedua, ada manusia itu dilihat ditinjau dari sudut agamanya, mereka berada di golongan yang robihun, yang beruntung. Siapa golongan yang robihun, yang beruntung? Sebenarnya golongan yang robihun ini hampir sama dengan golongan yang salimun, yang selamat ini. Cuma bedanya apa? Golongan yang kedua ini, selain mereka betul-betul menjaga dengan ibadah-ibadah yang fardu, mereka betul-betul menjaga dengan ibadah-ibadah yang sholat fardunya mereka laksanakan, ibadah puasa pada bulan Ramadan mereka kerjakan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah fardu yang lain. Akan tetapi bedanya dengan golongan yang pertama, mereka menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Mereka menambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Artinya apa? Mereka tidak merasa cukup hanya dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib-wajib saja. Mereka menambah lagi dengan ibadah yang sunnah. Sholat qobliyahnya mereka kerjakan, sholat tahiyatul masjidnya mereka kerjakan, sholat ba'diyahnya mereka lakukan, sholat duhanya, sholat witirnya, sholat tahajudnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, mereka senantiasa untuk menambahkannya. Dan inilah yang ditempuh oleh mereka para aulia dan juga para sholihin, mereka para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang soleh. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang fardu, mereka menambahinya lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan di samping itu mereka menjaga betul daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang seperti ini, kata Imam Ghazali, mereka berada di golongan yang robihun, yang beruntung. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, manusia itu ditinjau, dilihat, dipandang dari sudut agamanya, mereka ini berada di golongan yang khosirun, yang rugi. Siapa mereka? Yaitu mereka ini sangat lemah di dalam ibadah-ibadah yang wajib atau fardu. Seperti misalnya sholat fardu 5 waktu, mungkin mereka hanya 2 waktu saja, maghrib dan isya. Atau mungkin ada di antara mereka cuma seminggu sekali sholat Jumat saja. Ini mereka lemah sekali di dalam ibadah-ibadah yang fardu. Kalau sudah ibadah yang fardu mereka lemah, apalagi yang sunnah jangan ditanyakan. Bahkan mungkin ada di antara mereka berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan-golongan yang seperti ini, kata Imam Ghazali, berada di golongan yang khosirun, yang rugi. Lalu bagaimana dengan kita? Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau engkau bisa, kalau engkau mampu, maka berusahalah untuk menempatkan dirimu bersama dengan golongan-golongan yang robihun, yang beruntung tadi. Artinya apa? Kita jangan cuma merasa cukup dengan ibadah-ibadah fardu yang kita lakukan. Kita sudah sholat subuh, kita sudah sholat zuhur, kita sudah sholat asar, kita sudah sholat maghrib, kita sudah sholat isya. Betul, itu sudah kita lakukan. Tapi kita tidak tahu apakah sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Atau mungkin di dalam ibadah-ibadah fardu yang kita lakukan, ternyata di situ terdapat kekurangan-kekurangan. Maka gunanya kalau kita mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, seandainya di dalam sholat-sholat fardu yang telah kita lakukan tadi ternyata ada kekurangan, maka sholat-sholat sunnah itulah yang nanti akan menutupi daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi itu gunanya kita melakukan daripada ibadah-ibadah sunnah sebagai pelengkap daripada ibadah-ibadah fardu yang telah kita lakukan. Nah, kata Imam Ghazali, kalau bisa beradalah engkau di golongan yang itu. Selain kerjakan fardu, kerjakan juga yang sunnah dan tinggalkan yang haram-haram. Tapi kalau ternyata engkau memang sudah tidak mampu lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, engkau tidak sanggup lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, paling tidak jagalah, pegang betul-betul ibadah yang wajib-wajibnya tadi. Kalau memang kita lemah, tidak mampu lagi mengerjakan sholat-sholat sunnah, amaliyah-amaliyah sunnah yang lainnya, paling tidak jaga betul-betul ibadah-ibadah yang wajib. Sholat fardu 5 waktu jangan kita tinggalkan. Puasa pada bulan suci Ramadan jangan kita tinggalkan, kecuali kalau ada uzur, ada halangan. Makanya Islam ini adalah agama yang sangat mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Kenapa kita katakan demikian? Kalau kita sedikit lari ke dalam ilmu fikih, di dalam sholat fardu itu termasuk rukunnya sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ini dalam sholat fardu. Artinya apa? Kalau kita sholat sunnah, boleh kita sholat sambil dalam keadaan duduk. Tapi kalau sholat fardu, bagi yang mampu berdiri, maka wajib untuk berdiri mengerjakan sholatnya. Terus bagaimana? Kami tidak mampu berdiri. Kalau kami paksakan berdiri, kami roboh. Silahkan, boleh sholat fardunya dalam keadaan duduk. Kalau memang sudah tidak mampu untuk berdiri lagi. Orang tua kami juga tidak mampu duduk. Beliau sudah berbaring di atas kasur tapi bisa menghadap ke arah kiblat. Silahkan sholatnya dalam keadaan seperti itu. Sudah tidak bisa apa-apa, cuma hanya bisa menggerakkan kelopak matanya seperti isyarat-isyarat takbiratul ihram.
isyarat untuk rukuk, sujud dan lain sebagainya, silahkan sholat semampunya. Kalau memang sudah tidak bisa apa-apa lagi, bawa ke masjid terdekat, bawa ke langgar terdekat, kita sholatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang namanya sholat ini tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Bagi orang yang kafir juga begitu. Orang yang bepergian juga begitu, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kita misalnya saat sekarang ini dalam keadaan tidak bepergian kemana-mana, maka kita harus sholat pada waktunya. Subuh ya di waktu subuh, duhur di waktu duhur, asar ya di waktu asar, maghrib ya di waktu maghrib, isya di waktu isya. Akan tetapi bagi orang yang musafir, orang yang bepergian, di dalam syariat agama Islam itu ada keringanan bagi orang-orang yang musafir. Contoh misalnya, ada seseorang bepergian dari Pangkalanbun menuju Palangkaraya atau yang lebih jauh lagi Banjarmasin. Di situ ada keringanan yang bisa kita pakai untuk meringankan kita. Apa itu? Boleh kita menjamak, menggabungkan sholat, dan boleh kita mengkosor atau meringkas sholat. Contoh misalnya kita berangkat dari Pangkalanbun katakan jam 7 sampai Sabit subhanallah waktu duhur. Lalu kita gabungkan sholat asarnya, kita majukan di waktu duhur, itu namanya jamak takdim dan itu diperbolehkan, bahkan dibolehkan untuk meringkas. Yang tadinya 4 rakaat kita ringkas jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Duhurnya 2 rakaat, setelah salam kita sholat asar 2 rakaat. Atau boleh kita akhirkan sholat duhurnya nanti aja di Palangkaraya di waktu asar, ini juga boleh. Ini ada keringanan-keringanan di dalam agama Islam bagi orang-orang yang dalam keadaan musafir. Jadi tidak ada alasan. Dalam keadaan sakit tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan sehat harus sholat. Dalam keadaan bepergian juga harus sholat. Dan dalam keadaan tidak bepergian juga jangan meninggalkan yang namanya sholat. Karena sholat ini perintah yang sangat penting dan sangat mulia. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, man hafadha 'ala sholati akramahullahu ta'ala bi khamsi hisal. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Apa janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya ini? Kata Nabi, yang pertama adalah yurfa'u anhu diqul 'aishi, diangkat daripada kesempitan hidup. Masing-masing dari kita sebagai manusia ini kadang-kadang ada saja ujian-ujiannya. Ada seseorang itu diuji dengan masalah ekonominya. Ada seseorang itu diuji dengan masalah rumah tangganya. Ada seseorang itu diuji dengan masalah pertemanannya. Ada seseorang itu diuji dengan masalah anak ataupun istrinya dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengalami kesempitan-kesempitan hidup, apalagi kadang-kadang di akhir zaman seperti ini, banyak orang mengeluh ekonomi sulit, ya, rezeki sulit. Kita yakin yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan angkat daripada kesulitan hidupnya. Dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah diantaranya adalah dengan kita menjaga, mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Apa janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah? Disebutkan dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar. Artinya apa? Ketika kita sebagai umat Islam, baik yang laki ataupun perempuan, ketika mungkin kita mengalami suatu masalah, ya, suatu kesulitan, insya Allah
berkat kita menjaga sholat tersebut, berkat kita bertakwa kepada Allah, Allah lepaskan, Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar dari setiap kesulitan atau kesempitan hidup yang telah kita alami. Ini janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan tidak sampai di situ, selain wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari arah yang tiada dikira-kira. Ada saja rezekinya. Dia sendiri bingung dari mana ini rezeki. Tiba-tiba ada orang antar, tiba-tiba ada orang memberi, tiba-tiba ada orang ngirimi. Jangan lupa, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya, Allah akan angkat daripada kesempitan atau kesulitan hidupnya. Yang kedua, wa yurfa'u anhu 'adzabul qabri. Diangkat, diselamatkan daripada adab atau siksa kubur. Orang kalau ingin selamat daripada adab atau siksa kubur, amalannya apa? Di antaranya adalah dengan menjaga sholat fardu 5 waktu. Kalau mau selamat, mau kuburnya luas, mau kuburnya terang, jangan tinggalkan yang namanya sholat. Dulu pernah terjadi, ada satu orang perempuan ketika meninggal dunia. Itu disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dan kitab-kitab yang lain. Ada salah seorang perempuan meninggal dunia. Seperti biasa, ketika ada orang meninggal dunia, dilakukan fardhu kifayah, dimandikan, dikafani, disolatkan, diangkat ke kuburan. Begitu juga yang terjadi kepada perempuan tersebut. Ketika dia meninggal dunia, dimandikan jenazah, kemudian dikafankan tubuhnya, disolatkan. Setelah disolatkan, diantarkan menuju ke kuburan. Kebetulan saat itu saudaranya yang laki-laki juga ikut mengantarkan jenazah saudari yang perempuan. Ketika sudah sampai di dalam kubur, jenazah diturunkan, si saudaranya juga ikut terjun turun mengubur daripada saudari perempuan yang telah meninggal. Tanpa dia sadar, ketika tanah itu sedikit demi sedikit ditaruh di bawah masuk dalam kubur tersebut, tanpa sengaja dia punya dompet ini jatuh masuk ke dalam kuburan tersebut. Setelah tertutup rata dengan tanah, kemudian orang-orang satu persatu mereka sudah meninggalkan kuburan termasuk dia. Di tengah jalan baru sadar, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dilihat, diraba, ternyata dompetnya tidak ada. Dia teringat rupa-rupanya ketika tadi menurunkan jenazah, kemudian menurunkan tanah-tanah, gundukan tanah, dompetnya masuk ke dalam saudarinya tersebut. Apa yang terjadi? Dia kembali ke kubur. Dia kembali balik ke kuburan bermaksud menggali daripada tanah kubur untuk mencari dompetnya. Apa yang terjadi? Baru segali dua gali daripada tanah-tanah tersebut, bukan dompet yang dia temukan, bukan uang yang dia temukan adalah api sedang menyala berkobar dari dalam kuburan yang masih baru tersebut. Maka dengan wajah yang gemetaran, dengan raut muka yang pucat dan ketakutan sambil menangis, dia tutup tanah tersebut, dia lari pulang untuk menemui orang tuanya. Ketika sudah bertemu dengan orang tuanya, dengan ibunya, dia bertanya, "Wahai ibu, apa gerangan yang telah dilakukan oleh saudarimu tersebut?" Ibunya bingung. "Apa yang terjadi wahai anakku? Kenapa kau menangis? Kenapa wajahmu pucat? Kenapa tubuhmu bergetaran seperti engkau ketakutan? Apa yang sedang terjadi?" Maka dia bercerita, "Wahai ibuku, ketika aku menguburkan jenazah saudariku, aku ikut masuk ke dalam kuburan dan aku mulai menurunkan tanah-tanah dari gundukan tanah tersebut. Tanpa sengaja dompetku jatuh dan aku tidak sadar. Ketika aku di pertengahan jalan baru aku sadar, aku balik ke kuburan, aku gali tanah tersebut, bukan dompet, bukan uang yang aku temukan, tapi aku menemukan api sedang menyala berkobar dari dasar kubur tersebut. Apa gerakan yang sudah dilakukan oleh saudariku ini selama hidupnya?" Apa kata ibunya? "Ketahuilah anakku, bahwasanya saudarimu itu
selama hidup di dunia suka mengakhir-akhirkan, suka menunda-nunda waktu sholat hingga habis waktunya. Ini bayangkan, ini baru mengakhir-akhirkan, baru menunda-nunda sudah seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sengaja memang berani meninggalkan yang namanya sholat? Jadi yang kedua, orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya, insya Allah dia akan diamankan, diselamatkan daripada adab atau siksa kuburnya. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Nanti dia akan diberikan buku catatan amalnya dan diterima dengan tangan kanannya. Masing-masing dari kita ini ada yang pernah melakukan amal kebaikan, ada yang pernah melakukan amal keburukan, dan masing-masing dari itu nanti semua akan diminta pertanggungjawabannya fi yaumil hisab, dan kita tidak bisa berbohong atas semua itu. Kebaikan sekecil apapun yang pernah kita lakukan, kita akan melihatnya. Dan keburukan sekecil apapun yang pernah kita lakukan, kita juga akan menerima daripada balasannya. Nah, masing-masing dari kita nanti akan menerima buku catatan amal. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya, insya Allah dia nanti akan menerima buku catatan amal dan dengan tangan kanannya. Ini insya Allah selamat orang ini berkat dia menjaga daripada sholat. Yang keempat, kata Nabi SAW, janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya, wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Dia akan lewat di atas sirat seperti kilat, artinya sangat cepat dan selamat. Masing-masing dari kita ini pasti akan melewati yang namanya sirat. Sirat ini titian, jembatan, di bawah ini neraka jahanam, jurang neraka jahanam. Masing-masing dari kita pasti akan melewati, tergantung dengan amal perbuatannya. Ada orang itu lewat di atas sirat berjalan pelan, sangat lambat. Ada orang itu lewat di atas sirat merangkak seperti bayi baru belajar berjalan. Ada orang itu berlari dengan sangat kencang. Ada orang itu bergelantungan ketika lewat di atas sirat. Ada juga orang itu berlari secepat kilat, sangat cepat. Ini tergantung dengan amal perbuatannya. Nah, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya, insya Allah wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Dia akan lewat di atas sirat secepat kilat dan insya Allah selamat. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktu, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Ini janji Allah, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktu. Makanya Nabi SAW beliau memerintahkan kepada kita, terutama orang tua, kalau punya anak umur 7, perintahkan mereka untuk sholat. Umur 7, ajarkan, perintahkan mereka untuk sholat. Syukur-syukur sebelum umur 7 sudah mengenal gerakan-gerakan sholat, diajarkan oleh orang tuanya, diajarkan oleh guru-guru ngajinya. Umur 10 tidak mau sholat, suruh pukul sholat. Tapi pukul yang seperti apa? Jangan sembarangan pukul. Pukullah dengan pukulan yang mendidik, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai dia. Contoh mungkin dipukul dengan surdan, insya Allah tidak membuat patah tulang, insya Allah tidak membuat gegar otak, ya, karena hanya dipukul dengan surdan. Jangan dipukul pakai linggis, ya. Jangan dipukul pakai sapu sampai patah, jangan. Itu dilarang, tidak boleh kita memukul anak sampai pukulan yang seperti itu. Ya. Diperintahkan. Akan tetapi begini, ini sering kita sampaikan di mana-mana, di majelis-majelis, di ceramah-ceramah, dan berulang-ulang kita tidak bosan lalu mengingatkan, terutama bagi para orang tua, karena itu sampai detik sekarang ini masih menjadi PR kita di mana-mana, baik di desa, di kota, di masjid,
Di mana-mana. Apa itu? Kita kalau ingin menyuruh anak kita untuk sholat, jangan kita cuma perintahkan saja. Akan tetapi apa? Kasih contoh terlebih dahulu kepada mereka. Jangan nanti misalnya ada berkumandang, entah ada maghrib kah, ada isya kah, orang tuanya bilang sama anaknya, "Nak, ambil air wudhu, berangkat sono ke masjid." Ayahnya asik main catur di rumah. Ya, ayahnya asik main catur di rumahnya dengan teman-temannya, anaknya disuruh ke masjid. Ibunya juga begitu. "Nah, maghrib sudah, sadang dah bermain, ayo ke masjid." Ibunya nonton sinetron. Ya, ibunya asik buka Shopee, scroll HP, tidak berhenti-henti. Anaknya disuruh ke masjid. Jangan salahkan anaknya kalau jawab, "Pak, Bu, sampean suruh kami ke masjid, sampean sendiri tidak ke masjid." Harusnya kita kasih contoh terlebih dahulu kepada anak kita. Dan juga yang selanjutnya apa? Terutama bagi kita yang memiliki anak laki-laki di hari Jumat. Ini masih banyak terjadi di masjid-masjid. Apa itu? Ketika pada hari Jumat itu banyak anak-anak dilepas begitu saja tanpa pengawasan atau didampingi oleh orang tuanya. Ayo nak ke masjid, berangkatlah anak ke masjid. Apalagi di masjid-masjid yang bertingkat. Ya, masjid-masjid besar, mereka akhirnya semua numpuk di atas. Ada yang main game di masjid, ada yang bawa mainan, ada yang bawa kartu, ada yang lari-larian. Di bawah ini khatib menyampaikan khutbah. Mereka jamaah khusyuk mendengarkan, di atas ramai sendiri. Akhirnya apa? Di atas tidak ada yang sholat. Yang di bawah sholat, yang di atas main-main. Begitu juga sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Biasanya dari sekolah-sekolah itu anak-anak dikasih tugas minta saraf tanda tangan bukti sudah mengerjakan sholat tarawih. Akan tetapi apa yang terjadi sampai detik sekarang ini PR belum terselesaikan. Banyak di antara anak-anak kita ketika mereka para warga sholat berjamaah di masjid sholat tarawih dilanggar-langgar, anaknya ya pikirnya orang tua anaknya ke masjid, ya betul ke masjid, tapi mereka di luar sana lari-lari, kejar-kejaran, main HP dan lain sebagainya. Ketika sudah sholat witir rakaat terakhir, tasyahud akhir, lari semuanya berjejer di belakang, ikut salam sampai seakan-akan sudah sholat tarawih, sholat witir. Sesudah itu imamnya disuruh, Ustaz minta tanda tangan. Sholat tarawih, sholat ini. Kapan sholat tarawih? Kapan sholat Jumat? Kapan sholat witirnya? Itu masih menjadi PR. Ya. Dan ini tugas kita sebagai orang tua, jangan kita lepas begitu saja anak kita di dalam beribadah atau tidak. Awasi juga. Ya. Namanya anak-anak, mereka ini masih belum dewasa pikirannya. Harus kita dampingi. Ayo sholat di samping. Ayo jangan main-main kalau masjid duduk yang tenang, jangan mengganggu jamaah yang lain. Akhirnya karena kita didik seperti itu, lambat laun dia akan paham dan mengerti. Tapi kalau tidak pernah dididik, tidak pernah dikasih tahu, akhirnya apa? Seterusan dia seperti itu dimanapun sholat, meskipun dia sholat di Masjidil Haram. Kalau sudah terbiasa rame ribut begitu, dimanapun dia sholat pasti dia bikin keributan terus seperti itu. Ini kita sebagai orang tua yang harus lebih memperhatikan daripada anak-anak kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selain kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, jangan lupa Allah juga mengancam, Allah juga memberikan siksa hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan daripada sholat. Apa di antaranya? Ini hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat lebih berat. Kenapa lebih berat? Hukumannya bertubi-tubi. Di dunia dia sudah merasakan masuk di dalam kubur disiksa lagi, dibangkitkan dari kubur disiksa lagi, berhadapan dengan Allah disiksa lagi. Ini banyak sekali ada hukuman akibat dia ini meremehkan dan meninggalkan sholat. Apa di antaranya? Ketika di dunia orang-orang yang meninggalkan sholat ini sudah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumannya? Di antaranya Allah akan cabut keberkahan daripada umur. Dia hidup, ya.
tidak ada kebaikan-kebaikan yang bertambah di dalam usianya. Harusnya orang itu ya semakin bertambah usia, amal ibadahnya semakin bagus, akhlaknya semakin bagus, amal ibadahnya semakin banyak. Ini berkah umurnya. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Harusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, orang-orang yang meninggalkan sholat itu dicabut keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat apa? Meninggalkan yang namanya sholat. Kemudian tidak sampai di situ. Allah hukum lagi bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat di dunia. Di antara apa? Dihapus tanda-tanda kesolehan di wajah. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu gelap wajahnya. Tidak ada nur cahaya yang menghiasi wajahnya. Beda kalau orang yang senantiasa menjaga sholat. Maaf, meskipun kulitnya hitam, ada nur, ada cahaya yang menerangi wajahnya berkat wudhu dan sholat yang dia lakukan. Tapi orang-orang yang meninggalkan sholat itu Allah hapus tanda-tanda kesolehan daripada wajah. Kemudian tidak sampai di situ. Di dunia sih dia sudah mendapatkan hukuman dari Allah. Apa? Amalan perbuatan yang dia lakukan ini tidak diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia sedekah, meskipun dia haji, meskipun dia umroh, meskipun dia melakukan amal-amal ini, karena kuncinya ibadah utama itu ada pada sholatnya. Kalau dia berani meninggalkan sholat, amal ibadah yang telah dia lakukan ini tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi akhirnya. Dia banyak beramal, harusnya pahalanya banyak, tapi tidak diberi pahala. Akibat apa? Berani meninggalkan yang namanya sholat. Bahkan tidak sampai di situ. Orang-orang yang meninggalkan sholat ini tidak mendapatkan jatah bagian daripada doa-doanya orang-orang soleh. Ketika misalnya ada orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah, sangat disayangi, dicintai oleh Allah, berdoa misalnya di malam hari ketika kita tidur pulas, jauh lupa dari Allah, ada salah seorang hamba Allah yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni penduduk-penduduk di negeri ini, Allah luaskan rezeki mereka, Allah sehatkan badan mereka. Yang lain dapat, dia tidak dapat. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang namanya sholat, dia terhalang, tercegah untuk mendapat jatah doa daripada orang-orang soleh tersebut. Bahkan tidak sampai di situ. Hukuman yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat, dia punya doa tidak diangkat ke langit, artinya apa? Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan harap orang yang berani meninggalkan sholat doanya dikabulkan. Meskipun dia menangis sampai keluar darah dari matanya, selama dia meninggalkan sholat, jangan harap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dunia sudah merasakan seperti ini. Lalu ketika mati bagaimana? Allah hukum lagi dengan hukuman yang selanjutnya. Apa hukuman yang diterima bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat ketika mati? Matinya dalam keadaan hina. Kita berharap ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini mati yang bagus. Nah, ini orang yang meninggalkan sholat ini matinya dalam keadaan hina. Bahkan matinya orang yang berani meninggalkan sholat dalam keadaan kelaparan. Orang yang meninggalkan sholat matinya dalam keadaan kehausan, yang mana jikalau air laut yang ada diberikan kepada dia untuk diminumkan, maka niscaya tidak terobati rasa haus tersebut akibat berani meninggalkan sholat. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia meninggal dunia. Tidak sampai di situ, wahai hadirin dan hadirat. Ketika dia berada di dalam kubur, Allah siksa lagi dengan hukuman-hukuman adab-adab yang selanjutnya. Apa di antaranya? Orang yang berani meninggalkan sholat itu kuburnya menjadi sempit. Saking kerasnya himpitan tanah tersebut, sampai-sampai tulang ekor antara yang satu dengan yang lainnya ini berselisih tulang kubur. Saking
saking kerasnya himpitan daripada jentikan tanah kubur. Ini hukuman dari Allah bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Bahkan Allah hukum lagi dengan hukuman yang selanjutnya, apa? Dinyalakan api di dalam kuburnya untuk membakar dia sepanjang hari, siang dan malam akibat berani meninggalkan yang namanya sholat. Bahkan Allah tambah lagi dengan hukuman yang selanjutnya, Allah kirimkan seekor ular besar yang bernama Syia'ul Aqra yang tugasnya untuk menggigit dia karena dia berani meninggalkan yang namanya sholat. Ini bertubi-tubi hukuman siksaan dari Allah. Bahkan ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, dia dibangkitkan nanti hisabnya sangat berat di sisi Allah. Allah murka kepada dia dan pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Ini hukuman bagi orang-orang yang berani meninggalkan yang namanya sholat. Oleh sebab itu, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih kita kesempatan untuk merubah diri kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Mungkin yang dulunya kita subuhnya suka jam 9 terus, usahakan jangan jam 9 subuhnya. Kalau sholat duha gak apa-apa jam 9. Kalau subuhnya jangan sampai jam 9. Ya, subuhnya ya jam 4:15, setengah 5, jam 5 mentok, jangan sampai lewat daripada waktu. Mumpung masih Allah kasih kesempatan. Ya. Allah kalau ingin menghukum hambanya saat itu juga bukan sesuatu yang mustahil, bisa. Allah matikan hamba saat itu bisa. Tapi Allah masih kasih kesempatan untuk kita, dikasih pertolongan, dikasih jalan yang benar, dikasih kesempatan untuk merubah dirinya, dikasih teguran supaya kita berubah. Memang kita ini tidak ada yang sempurna. Masing-masing dari kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian. Tapi kita jangan pernah menyerah untuk selalu mengharap rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa khususnya di malam-malam yang mulia seperti ini, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sakit-sakit kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa warga diberikan rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.